Iya. Bangun. Pak. Cari bel. Ketahuan. Jadi tema kita kali ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Pak Bro Edwin. Tapi kali ini gua lagi nggak ditemenin sama Pak Bro Satria karena memang jarak syutingnya dengan rumahnya Pak Bro Satria tuh lumayan ujung ke ujung gitu. Terus kali ini gue ditemenin sama ada satu nih. Halo. Hai siapa dia? Belum gue tanya dulu. Gue lagi di sebuah ini gue bilang kedai, gue bilang warung, gue bilang kios. Ini intinya jualan tembakau lah gitu. Karena gue membahas soal fenomena orang tingwe, ngelinting dewe. Ya kan lagi ngetren tuh sekarang. Gue pengen tahu kenapa sih gitu. Padahal kalau ngerokok ibaratnya ngebako, ngelinting, sama ngerokok yang udah ada di warung, cepetan yang ngerokok di warung. Nah kita akan dalamin lagi di situ. Gua akan langsung aja kenalin di sebelah gua ada siapa nih Pak Bro? Halo, gua Kiki. Gua di sini sebagai sales dari Semut Bako. Nah, gua di tempat namanya Semut Bako. Ya. Gua ada informasi nih. Jadi Semut Bako ini kalau manggil customer gitu koloni semut. Ya. Ya kan? Koloni semut Bako. Lokasi di mana nih Semut Bako sih? Semut Bako ini lokasinya di jalan, aduh kelihatan banget. Nggak apa-apa, jalan kaki 2 ya. Jalan kaki 2 nomor 90 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Berarti nih gue lagi jadi anak Jaksel nih. Ya you know ya, somehow I kadang-kadang gitu kan. Like always selalu ya kan, gitu kan anak Selatan. Anak Selatan. Berhubung gue udah ketemu sama Pak Kiki kan. Pak Kiki ini posisinya tadi adalah sebagai tim salesnya dari Semut Bako. Udah gede nih Semut Bako, udah ada tim sales. Coba, gokil kan. Gue pengen ngobrol, kita intinya aja langsung. Bapak ini perokok, pelinting, tingwe, apa anak vape? Oke. Jadi gua udah nyobain semua jenis canduan berupa nikotin ya, mulai dari vape, mulai dari ada juga yang berupa permen, ada juga yang bubuk. Permen, taruh permen. Permen ada permen nikotin. Oh iya. Gua udah nyoba permen nikotin. Bubuk tuh apa bubuk? Yang bubuk, aduh, aku lupa namanya. Coba googling nikotin hisap. Oh iya. Nikotin hisap, dihisap pakai hidung gitu dia. Sih serem. Ngeri banget kan, tapi di beberapa negara itu hal yang lazim ada. Lazim ya. Hisap. Betul. Terus kalau lihat di sini sih agak aneh kali ini. Gila aneh gila. Kayak ngelem iPhone. Agak ngeri itu. Itu ngeri itu. Terus gimana? Nah, terus yang terakhir nih, yang sebenarnya gua tadinya nggak tertarik karena kelihatannya kolot banget ya, terus ribet nih ngebako. Iya. Gua coba ngebako akhirnya. Bapak tuh identik sama orang tua ya? Iya, sama kolot iya. Kolot banget. Terus kadang juga kalau di orang lihat kita ngebako udah mah kolot nggak punya duit rata-rata. Karena identiknya sama orang kampung, orang desa gitu yang ngerokok. Yang bako tuh rata-rata itu. Tapi iya. untuk sekarang ini nih udah banyak varian, nggak kayak zaman dulu kan. Kalau dulu tembakau tuh baunya agak-agak mistis gitu ya, agak-agak campur menyan, campur cengkeh. Biasanya kan ngelinting tuh kalau dulu ngkong gua dulu tuh malam Jumat dia ngelinting. Wih baunya bro, ya Allah, gokil baunya. Jadi kenapa orang pada ngebako? Nah, pertanyaannya kenapa orang pada ngebako? Ini balik lagi ya, menurut gua dari analisa pribadi pribadi gua nih. Mungkin yang pertama tuh faktor ekonomi. Kenapa? Karena orang-orang sekarang lebih milih bako dikarenakan ini harga cukai rokok tuh terus-terusan naik. Oh iya. Tiap bulan kerasa tuh. Ya. Kenapa Bapak? Sekarang rokok udah di range-nya tuh udah di 25 ke atas. 25 ke atas. Untuk ya. rokok-rokok yang mereknya udah umum. Betul. Ya kan banyak yang mereknya baru-baru nih sekarang gitu. Harganya betul. Tapi lama-lama pun akan naik. Yes. Beda dengan tembakau yang dimana cukainya lebih murah untuk tembakau iris. Gitu. Cuman memang ada apanya ya?
ada yang ngebuat ribet ya kita harus ngelinting sendiri. Tapi kalau udah biasa aman. Nah itu yang gua bilang. Kenapa orang pada mau bakso sih kan ngelinting tuh ribet gitu. Betul. Tapi sekarang udah banyak equipment gitu berantakan gitu. Betul, malas ya kan. Tapi sekarang udah banyak equipment untuk kita ngelinting bako. Ini contohnya ada. Contoh coba. Ada nggak lo ada contoh nggak? Ini ribet Pak. Ini gede. Yang ini gede. Ini kalau sebelum lu jalan nih, sebelum lu nongkrong di rumah, biasanya ngelinting dulu nih. Ini alatnya nih lebih cepat. Tapi dia nggak praktis dibawa kemana-mana. Ini standar kalau gua main ini standar industri nih. Ini standar industri, ya kan? Industri rumahan tapi ya. Prek gitu kan, cepet banget tuh. Serat tuh tinggal gesut aja. Oke. Nah, ini kalau ada yang kalau lu ngedadak pengen ngebako tapi belum ngelinting nih ada. Ini bisa dimasukin ke saku nih. Sekalian gua iklan ya. Pocket size, bener. Ini lebih pocket size lagi Pak. Ini lebih kecil. Dan ini kayaknya harganya lebih mahal karena materialnya beda ya. Betul, materialnya beda. Ini dia dari Gize, ini impor. Padahal di kita juga udah bisa buat sebenarnya. Belum aja. Ya, belum aja. Nah. Ntar juga ada ntar lokpun. Lokal punya. Terus tadi ngomong sisi ekonomi. Emang berapa sih harga bako? Kalau gua ngomong harga rokok ya. Okay. Gua ngomong harga rokok. Rokok tadi kan udah ada tuh kisarannya. Rokok harga merek-merek yang udah terkenal, yang udah established itu di 20, 25, 30 something. Tuh. Ya kan? Kalau bako kita punya harga sebenarnya kita di sini ngasih minimal pembelian tuh sekitar 50 gram. 50 gram aja di sini sekitar 10.000. Yang 50 gram itu 10.000. 10.000 doang. Kalau dikonversi ke lintingan itu berapa ini? Bisa jadi gua taruh lah satu batang rokok kan beda-beda tuh pemakaian tembakau. Gua taruh lah 1 gram. Ya, 1 gram bisa jadi 50 batang rokok. Berarti let's say 15 bermodalkan 15.000. 15.000 lah sama kertas. Oh, papir belum ya? Iya. Kertas papir ya. Iya. Terus roller. Ada roller. Let's say paket starter. Paket starter lu cuma nyiapin 20.000 doang. Bisa kenyang ngerokok ya 3 sampai 4 hari. Karena 50 batang tadi. 50 batang tadi. Konversi 50 gram itu ke jadi 1 linting rata-rata per gram. Per gram. Yang normal. Betul. Tapi gantung selera pada akhirnya. Betul. Ada juga kalau lu agak boros lintingnya 3 gram nggak jadi masalah. Ya, kalau lu sendiri yang menentukan keputusan lu untuk mengkonsumsinya seperti apa gitu. Betul. Tapi gini, sebenarnya gue juga udah beralih ke bako. Oh iya. Gue udah beralih ke bako. Jadi gue udah lumayan lama tidak membeli rokok konvensional. Nah, lu juga mungkin ada punya perbedaan nih rasa. Pandangan nih. Perbedaan rasa bukan pandangan karena gue memang udah mengalami sendiri. Kan? Betul. Ini gue sedikit bukan gue meracuni orang untuk ayo enggak. Kalau gue karena mengalami instead of ngerokok sekarang gue lebih pilih ngebako bukan selain dari motif ekonomi. Motifnya adalah kalau gue lebih nggak sesat. Betul. Itu salah satunya juga karena itu kenapa? Keunggulan tembakau ini untuk tembakau tradisional dia tidak mencampurkan bahan kimia berupa saus. Beda sama rokok-rokok kemasan atau rokok-rokok yang udah ada rasanya tuh rokok pabrikan tuh pasti ada campuran saus untuk wangi dari tembakau. Sekarang saus tambahan. Apa itu saus tambahan itu berpengaruh ke ini ya? Berpengaruh ke kesehatan. Terus gue dengar si tembakau ini dia tidak ada tar. Gimana tuh? Itu gimana tuh? Ini informasi doang yang gue dapat. Ini nikotinnya ada ya kan? Betul. Bawaan nikotin itu paket. Betul. Tapi tar, ini gimana ini tar nih? Nah kalau tar pun sebenarnya tiap apapun yang dibakar mengandung tar. Mengandung ya? Ya itu. Nah semakin banyak zat kimia yang terbakar, semakin banyak juga tar yang terkandung di dalam. Gua ngerti. Betul. Ini gua sosok pinter nih. Jadi itu pandangan gue yang tembakau yang dari tadi kalau kita bicara tembakau dari sisi tembakau murni. Betul. Tembakau murni itu ada yang namanya ada mole dari Jawa Barat, ada juga gayo dari Aceh, warnanya hijau. Kalau gayo dia punya keunikan sendiri karena masing-masing dia punya karakter lah. Iya, karena dia tidak langsung dijemur di bawah matahari. Pengeringannya berbeda-beda caranya. Betul. Banyak sih, gue juga habis ngobrol-ngobrol sama Pak I, sama Mong, sama ada ini beberapa teman-teman di Semut Bako ini. Indonesia tuh kayak dengan tembakau. Betul. Yang original ya, tanpa saus-sausan ya. Betul.
Ada juga yang di upgrade. itu sopeng dari Sulawesi. Dari Sulawesi ya, Betul, gue salah. itu tembakau tradisional Hah? yang tidak dia pakai saus, cuman bahan sausnya ini dia tradisional. Dia Oh. masih pakai gula merah dicampur ke dalam tembakau, terus dia ada proses pengeringannya pun dia beda, nggak dijemur tapi dibakar di dalam bambu. Oh iya, karena gue lihat tuh dia agak lebih Bentuknya kayak gula merah. Nih, contohnya nih. Nah betul, ini udah contohnya hancur nih, sih ya. Ini udah dirapi-rapiin nih. Kalau ini kalau kelihatan nih, tuh hitam. Ya. Iya betul. Hitam-hitam kayak cuy-cuy gitu. Kalau lu punya tuh kayaknya bayangannya tuh cuy gitu. Manis. Iya, kayak rasanya tuh punya tuh nggak garing, nggak yang gimana. Ini cuy banget. Gimana sih tekstur cuy itu gua ngejelasin. Kenyal-kenyal ya, kenyal-kenyal. Oke, ini Kenyal manis gitu. di Semut Bako ada produknya ya? Ada di Semut Bako. Apa namanya? Tembakau sopeng dari Sulawesi. Gue kemarin sih udah jajal satu linting dan memang halus. Gue pikir nih rasanya bakal gimana gitu. Ternyata enggak gitu. Jangan lihat bentuknya. Betul. Jangan menilai sesuatu hanya dari wujudnya gitu. Coba rasakan. Udah dirasain. Tapi kalau gue tadi memang kalau gue balik lagi ke soal ini pengalaman pribadi gue ke Bako ini, rasanya memang di gue nggak terlalu nyesek, nggak senyesek gue ngerokok konvensional lah gitu. Betul. Memang secara ringkas itu ringkas banget ngerokok. Betul. Buka kotak, cabut, rasa semudah itu. Betul. Anytime, anywhere. Betul. Tapi itu juga bisa diakalin kan sama tembakau linting sendiri ini ya. Bisa. Cuman kan balik lagi nih dari mindset konsumen yang udah terbiasa beli rokok konvensional ya, rokok kemasan. Itu biasa mereka tinggal buka bungkusnya langsung dibakar ya. Buka cetek. Nah, ini ada contohnya nih. Kita yang versi udah rokok tembakau dari Semut Bako. Betul ya. Produknya Semut Bako tapi yang udah semi pro yang lu udah kayak bahasanya lu tetap belinya jatuhnya ini barang linting kan. Ini nih. Tapi udah dilintingin. Tembakau linting nih. Ya kan? Sekarang pun kertasnya macam-macam. Nah, ini kita lebih dalam lagi nih. Kertasnya nih. Ini kertas lokal yang bentuk cetakannya ngikutin brand-brand yang udah gede. Ini kayak ini mirip-mirip gudang ya. Gudang. GG. Tahu sendiri lah GG ya. Good game. GG sekali. Suka banget. Ya itulah pokoknya. Ya. Intinya jadi udah bisa ngeringkes sebenarnya, tinggal Betul. mindset sendiri aja. Mindsetnya dan niat gitu. Lo ingin berniat lebih hemat, lebih sehat, makanya ngebako. Iya. Ya ulang lebih apa? Lebih hemat, lebih sehat, makanya ngebako. Baiklah. Ini bukan kita ya pada akhirnya nikotin memang membuat kecanduan. Betul. Pada akhirnya Betul. ya. Tapi setidaknya kita mengurangi Nah, itu zat tadi nikotin yang Yes. terkandung di dalam Yes. rokok kemasan. Yes, oke. Terus tadi kalau ngomong soal apa produk tembakonya udah banyak line up-nya gitu kan. Buat supportingnya kan ada kertas. Betul. Nah, ini nih yang menarik nih. Kalau sekarang nih udah banyak kertas tembakau yang ini buatan lokal yang tadi udah kita bahas, terus juga kita ada yang impor di sini. Nah, yang impor sendiri macam-macam tuh, mulai dari bahan bahan baku sampai ke warnanya nih, lucu-lucu nih. Ada juga yang rasa buah-buahan, ada yang transparan, ada yang bahannya dari kertas tembakau, ada yang dari hem. Hem itu apa? Hem itu apa? Bentar Pak. Bapak, ini hem baru nih saya dengar nih. Hem ini apa Pak? Hem tuh sebenarnya adalah ganja industri. Ya kan? Nah, kenapa dia bisa masuk ke Indonesia? Karena dia tidak mengandung hidrokannabinol. Ya, Nah, THC, betul. Itu kan yang dilarang. Itu yang dilarang zatnya. Tapi ini di luar negeri ini sudah menjadi industri. Tadi ngomong soal hem. Hem, betul. Hem itu apa? Hem itu adalah ganja industri. Ganja industri. Betul. Terus ganja Pak? Ganja. Kita ngomong ganja Pak? Ganja. Ngeri Di Indonesia itu tuh hukumnya udah jelas Pak. Nah, ini baik. karena si hem ini tidak mengandung THC, tetrahidrokannabinol yang zat yang dilarang di dalam itu narkotika lah. Gitu ya. Masuknya kategorinya narkotika. Kategori narkotika sekarang di Indonesia itu masih ilegal. Tapi ini ada hem. Nah, barang-barang dari hem ini bisa dijadikan kertas, bisa dijadikan plastik yang namanya selulosa, bisa dijadikan
macam-macam lah. Dan tidak punya efek memabukkan. Dan tidak punya efek memabukkan itu guys, karena Oke. tidak mengandung Aman guys, THC. tidak ada THC-nya. Jadi Betul. memang dia terbuat dari ganja, tapi sudah sedemikian rupa diproses sehingga THC-nya hilang. Jadi lebih diambil seratnya mungkin. bukan THC hilang karena tanamannya sendiri nih hemp ini tidak mengandung THC. Oh, tidak mengandung malah. Ada guys. khusus namanya ganja Pabro dan industri. Musis. Ini gue baru nih, gue awam banget soal ini serius. Ini gue awam banget. Karena saya baru cemplung di dunia pokok-pokokan. Betul. Saya baru belajar ngelinting. Nah, kenapa impor? Balik lagi tadi bahan bakunya itu kan ilegal di Indonesia untuk bahan bakunya karena tidak boleh menanam jenis Ya, nggak boleh, nggak boleh. Itu Apapun. Nggak boleh. mengerikan ya. Tidak boleh. Penyakit, Pak, jangan, Pak. Betul. Nah, ini contohnya ini kertas yang bahannya dari hemp ini. Ntar gue akan coba. Ini full natural, dia nggak ada bahan kimia sama sekali, tidak ada pewarna. Ini guys, ya gitu. Ini tipis banget loh. Betul. Ini merek Rao. Ini tipis banget loh. Tidak ada pewarna. Begitupun lemnya tuh vegan. Oh, ini Bahan dia ada lem garis, kertasnya, ada betul. garis berkilau-kilau ini kalau kelihatan di kamera. Ini lemnya udah ada ya bawahnya. Iya, betul. Ini Jadi vegan, tidak mengandung unsur hewani. Karena banyak juga kalau sekarang tuh ada namanya smoking herbs, di luar negeri pun ada tuh smoking herbs. keren. Jadi terapi rempah-rempah tapi di rokok gitu. Nah, paling efektif dia pakai kertas ini karena dia tidak mengandung klorin, pemutih, nah yang biasa ada di rokok, kertas rokok biasa. Ini banyak loh, Pak Bro. Pak Ini Bro juga ada yang bisnis bahan baku tembakau. Ini kayak bentuknya nih kayak kulit cerutu. Ini daun tembakau ya? Iya, Ini daun tembakau. Gua punya cerutu nih. Sambil cerutuan dulu. Wih, kita biar kayak orang kaya guys. Ya kayak orang kaya nih Pak Bro dan Musis. Sambil ngobrol kita cerutuan. Ini isinya tuh kayak gini nih, kulit cerutu. Ini dari 100% dari tembakau. Terus ini kalau cerutu begini, kan gue jarang-jarang ketemu ya. Betul. Ini berapa yang harga tuh? Nah, kalau cerutu sendiri ini isi 2, ini jenisnya Senator Royal. Kan kalau cerutu yang gue tahu ya, yang gue tahu nih, pengetahuan gue kalau cerutu tuh ada treatmentnya ya, ada Betul. cutter biar dia lebih apa gue nggak ngerti karena gue juga nggak ngerokok cerutu. Betul. Ini Nah, dengan begini aja udah bisa dinikmatin Pak. betul. Harusnya sih sebenarnya kalau cerutu yang harganya menengah ke atas ini karena menengah ke bawah harganya. Oke. Ada alat pemotong khusus di ujungnya sebelum dihisap, dipotong, Hah? Dicelupin? dicelupin. Oh, itu Merek kue. biskuit. Iya, Merek merek kue. biskuit Pak. Nah, kalau ini karena kuncupnya di depan, kita potong di depan. Gue udah nyobain Raul. Betul. Gue udah nyobain. Tadi sambil duduk juga. Kita kepotong dikit tadi nyobain dulu dikit. Emang enak banget rasanya. Betul. Enak banget. Jadi tembakonya tuh hidup banget. Betul. Gue nggak ada distorsi, distorsi. distorsi. Aku kopi dulu bentar. Nggak ada gangguan rasa. Intinya tuh tembakau doang gitu. Bener-bener gue ngerasain tembakau nggak ada rasa-rasa lain selain tembakau itu. Betul. Itu kelebihannya si Raw ini. Betul. Karena pada saat dia dibakar tuh clean banget. Merek lain sama nggak? Merek lain pun sama karena bahannya semuanya natural. Contohnya nih ada juga elemen. Ini bahannya dari beras. Bila aku harus mencari elemen. Itu apa? Itu band. Rolling papernya dari beras. Iya, rolling papernya dari beras. Warnanya putih. Kalau tadi agak coklat Coba, karena Pak, dia dari dicabut. hemp. Boleh sampel Pak? Boleh. Maaf ya. Oh iya. Warnanya cuy. putih. Ah, tipis pula. Eh, Berasa nggak pakai. Berasa nggak pakai. benar. Rasanya berasa nggak pakai kertas. Jadi Iya. lu cuman Jadi jangan belok dulu, Pak Bro dan Oh. Butis. Bukan nggak pakai apa gitu. Saya ngerasanya kayak nggak pakai kertas. nggak pakai kertas. Berasa banget itu bakonya. Betul, berasa Iya. banget bakonya. Wah, sih gue udah kayak mafia banget ini gue begini. Jadi bisnis kita yang 35 triliun itu gimana? Nah, itu hampir gagal, Pak. Bergagal ya? Hampir gagal. Tapi margin saya kan masih tetap 10%. Masih, saya naikin Masih malah. 3,5 triliun lah. 3,5 triliun. Aman lah ya? Aman, aman. Anjing mimpi. Ini kalau udah megang beginian rasa udah kayak orang kaya. Lu kalau mau ngerasain jadi orang kaya ngerokok cerutu, ngablur lu jadi orang kaya. Nah, aku habis bro. Halu banget gua rasanya. Udah kayak mafia Italia sana lagi. Oke, balik lagi. Betul. Jadi gue tadi duduk di sini gue udah bahas soal tren kenapa orang akhirnya ngebako. Tuh. Jadi salah satu poinnya adalah salah dua mungkin ya kalau dari gue, kalau dari Pak
Eki ini ngomongnya kan, ya mungkin juga karena faktor ekonomi. Karena harga bako itu jauh lebih murah ketimbang rokok konvensional. Betul. Ya kan? Betul. Kalau dari sisi gue ada tambahan. Gue ngerasa nggak begitu sesak. Itu dari segi kenyamanan dari segi ya. Kenyamanan ya. Aku sih nyaman sama kamu. Tapi aku nggak bisa terus sama kamu. Aku harus fokus. Itu BS banget, itu BS. Alasan BS aku harus fokus. Bilang aja mau putus ya, kenapa jadi kesini? Curhat. Kita lagi bahas bako, Pak. Bako. Fokus Pak, fokus. Fokus Pak. Oh iya nih, terus juga ini tembakau ini sekarang sudah mulai menjawab kebutuhan anak-anak muda yang gengsian. Katanya rokok kayak orang tua, segala macam yang tadi kita bahas. Tadi yang kita bahas di depan. Betul. Kenapa pada nggak ngebako dulu? Kenapa sekarang jadi ngebako? Betul. Karena sekarang ngebako Sekarang itu sudah keren. Sudah keren, karena banyak varian nih. Mulai dari ada Jamaika, nih Jamaika nih, Bob Marley nih. Ada Iceland, ada Mojito, ada. Jadi sebenarnya kalau ngomong Banyak rasa, bako yang ada saat ini pun di luar rokok ya, konvensional, rasanya juga udah rame ya. Betul, rasanya udah rame. Udah Dia rame. kayak vape lah, ada rasa-rasanya nih. Nggak sekarang udah nggak kalah keren sama vape, tapi memang ngebako tuh keren, teman-teman. Gue ngelinting. Lagi duduk ngelinting gitu. Diliatin. Ya lagi ini nyandak topeng monyet. Ya maksud gue, kenapa diliatin sih gitu? Aneh banget tuh ngeliat orang ngelinting. Betul. Ya kan? Betul. Tapi di satu sisi memang gue senang jadi center of attention, jadi gue happy aja ngelakuin itu. Beda kebutuhan. Iya, abis itu gue ngomong dah, follow IG saya @rai_fmc, RAY Fanta Mingo Charlie. Ya, abis itu gue gituin sekalian, Pak, demen banget ngeliatin saya, lihat IG saya Pak, follow. Gue gituin sekalian gitu. Ya kan? Nah, ini konklusinya. Jadi karena kita sudah ngobrol ngalor ngidul segala macam, kalau kita mau bahas mah kagak cukup barang 20 menit sejam 2 jam. Betul. Ya kan? Ini gue cuma mau ngorek baru permukaannya doang. Kenapa bako makin rame? Kan begitu. Betul. Ya kan? Ternyata faktor ekonomi. Faktor ekonomi satu. Ternyata dia lebih murah. Betul. Tapi nggak murah, bukan sembarang murah, Pak. Mau yang premium juga ada. Betul. Ya kan? Yang premium pun ada. Kita juga waktu itu nyediain tembakau yang 1 kilonya harga 1 juta. Tuh, meninggoy. Betul. Tapi sekilo itu kalau dikonversi jadi linting kan banyak banget. Nah, iya banyak kan? banget. Banyak banget, Pak. Itu bisa 1000 linting. Lebih mungkin. Nah iya, Oh ya, iya, 1 gram. 1 gram betul. Ya kan? Tadi apa yang ngomong ini Iya, saya iya, ini iya. gimana ini? Malum ya. Kalau dilihat dari jidatnya emang udah agak mundur. Kabar. Banyakan ngebako. Ini enak banget. Jadi apa namanya? Gua mungkin membatasi dulu biar demi durasi juga ya kan. Mungkin akan ada episode berikutnya di mana gua akan ngebahas lebih jauh soal tembakau ini. Karena gua tertarik sama trennya. Gua tertarik sama fenomenanya. Dan gua tertarik sama penghematannya. Karena gua lebih antara hemat sama lebih nggak nyesat gitu. Tapi kalau mau yang tembakau jadi lebih mahal juga ternyata ada, Bro. Ada. Dari sisi rolling papernya, dari sisi tembakaunya sendiri ada yang kayak begini-begini nih. Harganya udah bukan 10.000, mohon maaf, ya kan? Iya, betul. Ya kan? Ini harganya udah berapa ini? Ini udah ada Ini sekitar 18.000. 18.000 dia isi 35 gram lebih sedikit. Lebih sedikit, Betul. tapi kalau lo konversi jadi lintingan itu bisa di 30 linting, 35 linting. Malah bisa lebih tergantung Lo lo nakernya. nakernya. Betul. Bisa jadi lebih sedikit. Bisa jadi sama kayak rokok konvensional tapi harganya 18.000 dengan rasa yang beragam. Betul. Usahain. Gue udah cocok jadi salah, gue gabung sama itu semua aja kali ya. Gue berhenti dah jadi hostnya rada apa Bangor jadi hostnya Bangor, bapak-bapak ngobrol. Berhenti gue, kayak gue ngikut jadi timnya Semut Bako aja. Boleh. Boleh ya? Boleh. Gak usah digaji Pak, coba nggak apa-apa. Kasih rokok doang ya? Yang penting cicilan rumah saya aja dibayarin. Oke lah, tanpa berpanjang lebar lagi, terima kasih Pak Bro dan Busi sudah stay tune di Bangor dari awal mungkin sampai akhir. Kalau memang tertarik, kalau memang mau nongkrong, ya gue ulang lagi. Di mana ya nih Semut Bako? Semut Bako di Jalan Muhammad Kafi 2 nomor 90. Jagakarsa ya, di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Tempatnya anak-anak gaul. Ada di Waze ada. Di Waze ada, lo mau cari di Google Map. Google Map sih udah ada. Oke, ntar gua tampilin Lo tuh browsing logonya Semut Bako, alamatnya segala Mbako macam. pakai M. Mbako. IG-nya
IG-nya Semut Embako. Semut. Semut Embako. Semut Embako. MBAKO. Betul. Semut MBAKO. Oke, Semut Embako. Oke ya. Dekat dengan kopi rada-rada. Asik. Lo Jadi bisa ngopi sambil nikmatin tembakau di sini. Cocok banget nih. Tembakau pilihan yang lu mau pilih premium, lu mau pilih yang biasa, lu mau milih starter pack terserah lu. Ada. Ya kan? Jadi gue sudahin dulu sampai di sini. Terima kasih sudah stay tune terus di Bangor. Nanti bakal ada episode-episode Bangor berikutnya yang mungkin akan bahas lebih jauh soal tembakau atau bahas soal yang lain. Atau kalau punya masukan gue perlu bahas apa yang menurut lo menarik, tinggalin di komen. Jangan lupa subscribe. Standar lah, ini rukunnya YouTube. Subscribe, like, komen, sama share. Rukun YouTube-nya lain, loncengnya keloneng gitu biar kalau kita ngupload lo lihat duluan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Sudah menerima saya di sini. Ya. Sampai berjumpa lagi di episode-episode berikutnya, mudah-mudahan ketemu lagi atau dengan tim yang lain ya. Betul, bisa. Jangan lu mulu, gue bosan. Iya. Jangan lu mulu. Ada berapa orang sih? Gue mau namain dikit. Ada berapa orang sih di Semut Bako? Di Semut Bako kita ada 4 orang. Siapa? Dulu satu. Saya, terus ada Pak Dimas, ada Dimas. Pak Didit, ada Didit. Pak Ajis. Ada Pak Ajis. Ya. Baik. Kita semua ada di sini. Buat lu yang mau konsultasi soal tembakau juga bisa. Langsung aja ke sini ke Jalan Muhammad Kafi 2, nomor 90 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Baiklah, kalau begitu saya tutup saja. Sampai berjumpa di Bangor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.